Kembali Anda bersama dengan kami dalam bincang hari ini, dan ini adalah sesi akhir, tapi kami masih tetap mengundang Anda jika Anda ingin berpartisipasi. Anda yang di Yogyakarta bisa di 451666, atau yang di luar Yogyakarta silahkan Anda bisa di 0274 451 777. Masih dengan narasumber saya yang muda-muda dan memiliki konsep yang luar biasa. Baik, saya sekarang ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, ketika Anda masuk kan gini, orang kita itu kan biasanya resisten terhadap segala sesuatu yang berbeda. Itu sudah, saya pikir itu sudah jamak. Ketika Anda bergabung di dalam komunitas ini, tidakkah ada semacam warning atau teguran dari orang-orang terdekat Anda mungkin? Sebenarnya itu ada. Bukan dari komunitas, dari semacam kayak teman dekat sendiri. Habis itu sebenarnya waktu itu tahu, kamu ikut komunitas ini ya, yang ada shalom-shalomnya itu. Sebenarnya itu kan nggak boleh ikut, bukannya itu nggak boleh ya di itu. Terus oh iya, tapi kan kami di sini nggak mengacu tentang teologinya, jadi nggak mencampur satu sama lain yang sudah dikatakan. Tapi semangat mengelola perbedaannya, begitu. Baik, sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, bincang hari ini. Inje, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Darmadi, Klaten. Monggo Pak. Jadi begini, topik ini menarik, meskipun menurut saya sudah terlambat. Bukan hanya suatu untuk dibicarakan, tapi untuk dirasakan dan dilaksanakan. Mari kita cari dari kata-kata judul itu kan sudah kelihatan, ya kan? Hidup bersama karena anak muda. Karena menurut saya sekarang pengaruh TV, pengaruh kampanye pada anak-anak muda itu mengganggu sekali kehidupan bersama. Jadi misalnya seperti yang disebutkan mbaknya tadi kan, shalom-shalom, hal semacam itu tidak boleh terjadi. Mari kita pakai juga hidup bersama. Makna dari hidup bersama itu berarti kita sederajat. Tidak boleh yang boleh merasa lebih dari yang lain. Di situ ada komunikasi yang value, ada nilai komunikasi yang jujur. Jadi kalau kita berhubungan dengan sesama itu dalam rangka hablum minannas. Ya. Hablum minallah itu adalah kita membawa value, nilai kebaikan kita, kebenaran kita. Itu bukan bahasa agama, tapi bahasa sosial. Nah, jadi ini harus dipahami betul. Anak-anak muda ini sering juga dipengaruhi dari guru, sudah sektarian, dari perkampungan, kampung Islam, ya, ini warga untuk hanya umat Islam. Itu menurut saya terus di mana nilai Pancasila? Yang dianut itu di mana nilainya? Itu kan tidak bisa diterima dengan akal sehat kita sebagai bangsa yang dalam kerangka kasih dan sebagai nilai-nilai Pancasila yang harus dipegang sebagai dasar kita dalam rangka komunikasi sosial, baik hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, itu juga terjadi pada guru-guru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik mempengaruhi image kita sebagai generasi muda. Demikian, ini untuk direnungkan betul-betul dan dilaksanakan melalui daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi di Klaten. Baik, saya minta Pak Andreas untuk menanggapi Pak Darmadi. Betul juga kalau dikatakan mungkin sedikit terlambat ya kan. Tetapi ya lebih baik terlambat daripada tidak melakukan apa-apa. Karena memang sampai hari ini di dalam pengalaman kami, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dialog-dialog di kalangan anak muda ini sangat sedikit sekali, hampir tidak ada. Contohnya ketika kami kemarin awal Februari ke Kuala Lumpur dan ke Singapura, ya, itu bagi mereka juga baru pertama kali mereka mengalami dialog seperti itu. Oh ya? Iya, padahal juga mereka ya mungkin sehari-hari hidup di dalam komunitas yang beragam, tetapi tidak pernah ada dialog yang terjadi begitu. Tapi juga sama di Indonesia, kita pun di kampus mungkin juga hidup bersama dengan yang beragam, tetapi kalau punya prasangka negatif, tetap negatif saja karena tidak ada dialog yang terjadi di sana. Jadi kami lebih baik memulai walaupun sedikit terlambat, dan kami berharap bisa makin cepat, makin banyak generasi muda yang edukasi untuk hal ini makin menyebar, dan kita punya harapan, punya optimisme masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.
Baik, baik. Saya sekarang ke Mas Ahmad Salahuddin. Kalau tadi menanggapi bahwa memang gerakan ini sedikit telat, lalu Anda berkomentar apa? Saya sepakat dengan Pak Andreas tadi yang mengatakan bahwa mungkin agak sedikit lebih bagus mungkin ketika telat daripada mungkin tidak melakukan sama sekali. Ya walaupun mungkin sudah terlanjur basah tapi mungkin masih sempat bisa kita keringkan mungkin. Mas. Apa sih forecasting Anda 10-20 tahun ke depan ketika gerakan ini tidak ada? Tidak ada. Sebenarnya saya lebih senang menyebut komunitas ini sebagai sebuah gerakan. Saya mengandaikan bahwa kita terus membelah dan artinya ketika kita membuat gerakan ya tidak sekedar berkumpul dan mengkomunal dan tidak keluar kemana-mana, tapi ya kita termasuk ke luar negeri kemarin untuk membelah dari bagian sana. Jadi multiplikasi sel gitu ya? Iya, membelah di dalam gitu ya? Jadi terus membelah gerakannya. Baik. Ya. Kalau untuk soal bukan, kalau kita memotret bangsa ini pada hari ini gitu kan, lalu Anda sebagai seorang fasilitator, apa estimasi Anda 10-20 tahun ke depan seandainya anak-anak muda tidak diedukasi oleh gerakan World Peace ini? Saya pikir untuk kalangan anak muda sendiri, karena saya juga masih di kampus dan jika mungkin tidak ada, saya mungkin bisa melihat potret hari ini yang seperti di Timur Tengah mungkin yang tidak ada karu-karuan, dan saya pikir Indonesia khususnya mungkin Yogyakarta yang sudah sangat beragam dan mungkin sudah mengenal keberagaman dan kita juga punya local wisdom. Saya pikir Indonesia menangnya di situ, kita punya banyak. Dan jangan sampai itu hilang. Iya. Kan begitu ya, keberagaman itu jangan sampai hilang kan begitu ya Mas ya. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Kalau kita berbicara tentang anak muda, tentang toleransi, itu topik yang tidak pernah habis memang. Tapi kita sudah sampai di sesi akhir dan saya harus minta closing statement dari narasumber saya. Saya akan mulai dari Mbak Novita, anggota dari Young Interfaith Peacemaker Community. Silakan Mbak. Menurut saya, just break the wall. So, jadi nanti akan kenalilah perbedaan itu. Dengan mengenali perbedaan itu, kita akan saling mengenal satu sama lain. Terima kasih. Baik, iya. Sekarang saya minta dari Mas Ahmad Salahuddin, fasilitator dari Young Interfaith Peacemaker Community. Iya, terima kasih Mbak. Soal anak muda sendiri, karena mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat, saya pikir bahwa tidak berhenti pada dia sebagai agen perubahan atau agen kontrol sosial, dia juga sebagai agen perdamaian. Selain daripada mungkin penjaga lingkungan sosial, dia harus kira-kira meminimalisir konflik yang terjadi, atau setidaknya dia tidak usah membuat keributan atau tidak usah memperkeruh suasana yang kira-kira adem ayem tiba-tiba malah tidak menjadi pemecah masalah, dia menjadi biang kerok misalnya. Saya pikir disitulah yang perlu kita lakukan sebagai anak muda. Baik, iya. Terima kasih Mas Ahmad Salahuddin. Lalu saya ke Pak Andreas Jonathan, founder dari Young Interfaith Peacemaker Community. Silakan Pak Andreas. Ya, bahwa perbedaan kita akui itu sebagai ciptaan Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, dan disitulah kesempatan kita sebagai makhluk yang mengenal Tuhan atau yang beragama itu menunjukkan ya bahwa kita satu karena kita adalah ciptaan dari Tuhan yang sama, maka kita bisa hidup bersama. Kita tunjukkan bahwa ajaran agama kita itu mengajarkan sesuatu yang baik, kita bisa menghargai, kita bisa mengasihi. Kita bisa memilih antara memisahkan diri atau merangkul. Tapi ya saya mengajak kita semua generasi muda merangkul. Perbedaan ini harus kita rangkul menjadi satu kesatuan yang kuat, yang harmonis, khususnya bagi masyarakat kita di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andreas, Mbak Novi, Mas Salahuddin. Semoga gerakan ini menjadi gerakan yang besar, dapat menjadi sebuah gerakan nasional mungkin, bahwa memang bangsa kita ini adalah bangsa yang berbeda-beda. Poinnya adalah bukan bagaimana kita mencari kesalahan dari setiap perbedaan, tetapi mencari kesamaan dan menjadikan ini sebuah kekuatan. Gitu. Baik, ya, dan perbedaan memang seharusnya tidak disikapi sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan seperti kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa negara kita ini memang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu kesatuan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, saya Maya Sila mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan salam Indonesia.